Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM 120. Di sini saya akan mempresentasikan materi Lessons from the Financial Crisis atau pelajaran dari krisis keuangan. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani beban utang luar negeri yang besar, memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia karena investor asing yang telah menanamkan uang mereka di Asian Economic Miracle Countries sejak satu dekade sebelum 1997 kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata uang dan aset-aset Asia secepat mungkin. Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bank-bank beberapa di antaranya diketahui sangat lemah sekali, akan menderita kerugian yang amat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing. Karena tidak mampu mengatasi krisis ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional atau IMF pada tahun 97. IMF tiba di Indonesia dengan paket bailout sebesar 43 miliar USD untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap rupiah Indonesia. Sebagai imbalannya, IMF menuntut beberapa langkah reformasi keuangan yang mendasar. Penutupan 16 bank swasta, penurunan subsidi pangan dan energi, dan menyarankan agar Bank Indonesia untuk menaikkan iklim suku bunga. Akan tetapi, paket reformasi ini ternyata gagal. Penutupan 16 bank, beberapa di antaranya dikendalikan oleh kroni Presiden Soeharto, memicu penarikan dana besar-besaran pada bank-bank lain. Miliaran rupiah ditarik dan ditabungan, sehingga membatasi kemampuan bank untuk memberi pinjaman dan memaksa Bank Indonesia untuk memberi kredit dalam jumlah besar kepada bank-bank yang masih ada untuk mencegah krisis perbankan yang semakin parah. Yang selanjutnya yaitu krisis mencapai puncaknya. Aksi demonstrasi dari kritik yang ditujukan terhadap pemerintah Soeharto semakin meningkat setelah ia terpilih kembali sebagai presiden dan membentuk kabinet baru pada bulan Maret 1998. Ketegangan mencapai puncaknya setelah 4 orang mahasiswa Indonesia tewas waktu melakukan demonstrasi di sebuah universitas lokal di Jakarta. Diduga penembakan tersebut dilakukan oleh pasukan tentara khusus. Beberapa hari berikutnya, Jakarta dilanda kerusuhan sangat buruk, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Etnis Tionghoa yang sudah lama dibenci karena dianggap kaya, banyak menjadi sasaran dalam kerusuhan ini. Setelah kerusuhan redam, lebih dari 1.000 orang tewas dan ribuan bangunan hancur. Pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan ketika semua politisi menolak untuk bergabung dengan sebuah kabinet baru yang dibentuknya. Krisis finansial telah sepenuhnya berubah menjadi krisis sosial dan politik. Baharudin Yusuf Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Dalam jangka waktu beberapa bulan, ada beberapa tanda pemulihan. Nilai tukar rupiah mulai menguat sejak pertengahan Juni 1998 menjadi 8.000 per US dollar. Pada bulan Oktober 1998, inflasi membaik secara drastis. Saham-saham di Bursa Efek Indonesia mulai bangkit dan ekspor non-migas mulai hidup kembali. Menjelang akhir tahun, sektor perbankan masih rapuh karena adanya jumlah kredit bermasalah yang sangat tinggi dan bank-bank masih tetap sangat ragu-ragu untuk meminjamkan uang. Selain itu, sektor perbankan telah menyebabkan peningkatan utang pemerintah secara tajam. Dan utang-utang ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi untuk restrukturisasi perbankan. Namun demikian, meskipun rapuh, perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap selama tahun
1999. Sebagian disebabkan oleh membaiknya lingkungan internasional yang menyebabkan kenaikan pendapatan ekspor. Selanjutnya yaitu penjelasan singkat mengenai penyebab krisis keuangan pada tahun 2008 sampai 2009. Sesungguhnya, guncangan makroekonomi yang dialami Indonesia tidak diawali dengan krisis keuangan global. Harga-harga komoditas turun pada paruh kedua 2008, stabil kembali pada awal 2009, pada angka sekitar 40% dari puncaknya pada pertengahan 2008. Penurunan harga terutama memengaruhi sektor-sektor yang telah memberi sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekspor pada tahun-tahun sebelumnya. Krisis keuangan memperparah kejatuhan harga. Akibatnya, nilai ekspor merosot tajam. Nilai ekspor pada bulan Januari 2009 berada di posisi 36,1%, di bawah level tahun sebelumnya, dengan penurunan harga minyak lebih dari 2. Yang selanjutnya yaitu krisis perbankan. Awal terjadinya krisis perbankan secara umum juga dapat dijelaskan oleh perilaku perbankan yang cenderung agresif pada saat sebelum krisis. Fenomena ini ditandai oleh pertumbuhan pinjaman berjumlah deposito atau LDR yang mencapai tingkat yang cukup tinggi pada saat itu. Pada tahun 1996, tingkat LDR perbankan mencapai 78,62 dan nilai ini terus meningkat di tahun 1997 pada posisi 86,42. Namun tingkat LDR perbankan tanah air mengalami tren yang menurun sejak terjadinya krisis nilai tukar yang mempengaruhi performa keuangan bank secara umum. Bank wajib menerapkan kerangka sekuritisasi untuk menentukan kebutuhan modal yang dipersyaratkan terhadap eksposur yang muncul dari sekuritisasi tradisional dan sintetis, atau dari struktur lain yang memiliki fitur yang sama dengan keduanya. Karena sekuritisasi dapat terstruktur dengan berbagai macam cara, perlakuan modal terhadap eksposur sekuritisasi harus ditentukan berdasarkan kepada substansi nilai ekonomisnya daripada bentuk hukumnya. Pasar keuangan yang efisien. Pasar dikatakan efisien jika harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Implikasi teori tersebut adalah investor tidak bisa memperoleh keuntungan abnormal yang konsisten. Secara umum, pasar keuangan lebih kompetitif dan efisien dibandingkan dengan pasar real. Kenapa terjadi pasar yang efisien? Ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu analisis yang banyak dan pandai, dan yang kedua ada kompetisi antar para analis. Kedua hal tersebut akan menjadi informasi selalu mengalir ke pasar keuangan, dan dengan demikian pasar menjadi selalu efisien. Bubbles and crises are here to stay. Apabila perekonomian Eropa dan Amerika Serikat mulai pulih dan risiko pasar finansial mereda, kelebihan likuiditas akan beralih ke negara yang ekonominya tumbuh pesat, seperti Indonesia. Namun, negara-negara seperti Indonesia pertumbuhannya pesat, namun tidak cukup pesat menyerap likuiditas ke sektor real, sehingga gapnya akan masuk ke sektor finansial, yaitu pasar saham dan obligasi, dan sektor keuangan. Khususnya pasar modal di Indonesia belum cukup dalam untuk menampung kelebihan likuiditas. Akibatnya, mayoritas capital inflow akan lari ke pasar uang, surat berharga, properti, dan pasar modal. Dan dalam kondisi bubble, harga aset finansial akan naik tajam antara 18% sampai 20%. Pada satu titik, harga aset di pasar finansial akan naik tajam. Dan pada suatu saat, bank sentral global ini menaikkan suku bunganya mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Maka akan tercipta aset bubble di mana pasar finansial di negara berkembang tersebut akan turun tajam. Pada Mei-Juni lalu, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan ini sebanyak 75 basis points. Kenaikan bunga acuan ini akan mempengaruhi bisnis perbankan. 7 DRR akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, padahal pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi permintaan kredit. Kenaikan bunga kredit juga akan membuat bank menghadapi kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan.
Masalah lain pengelolaan likuiditas. Bila melihat rasio intermediasi perbankan atau loan to deposit ratio, hampir semua besar papan atas menghadapi likuiditas yang ketat. Rata-rata LDR perbankan sudah mencapai 92%. Artinya, likuiditas yang bisa dikelola perbankan tinggal 8% dari total dana pihak ketiga atau DPK. Yang selanjutnya yaitu jika pemerintah tidak mengambil alih utang swasta. Utang swasta adalah private debt, yaitu pinjaman pihak swasta, baik perusahaan perseorangan maupun perseroan. Dalam hal ini, proses deflasi utang kemungkinan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Output dan pendapatan cenderung turun lebih lanjut. Ini akan berdampak negatif pada pendapatan pajak dan akan meningkatkan defisit anggaran di masa depan. Memaksa pemerintah untuk meningkatkan utangnya, substitusi utang swasta dengan utang pemerintah kemudian akan diperpanjang untuk jangka waktu yang lebih lama dan akan membuat resesi semakin intens. Jika pemerintah menolak untuk menghentikan dinamika deflasi utang dengan menerbitkan utang pemerintah, hari ini tidak akan mencegah hutang pemerintah meningkat di masa depan. Jadi, memilih hutang dan defisit pemerintah yang lebih tinggi saat ini adalah memilih kejahatan yang lebih kecil. Sekian, itulah presentasi singkat saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.